Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang pengrajin kayu bernama Raka. Ia adalah seorang seniman yang berbakat. Ukirannya dikenal begitu halus, penuh detail, dan selalu memancarkan keindahan alami dari kayu yang ia gunakan. Namun, beberapa bulan terakhir, semangat Raka mulai memudar. Setiap hari, ia bekerja keras, mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menciptakan karya-karya terbaik. Tetapi, semakin banyak ia bekerja, semakin besar pula kekecewaannya. Banyak pelanggan yang memesan ukirannya, tapi tak pernah datang kembali untuk mengambilnya. Sebagian lagi datang, namun mengeluh soal harga atau kualitas yang menurut mereka tak sesuai harapan. Raka merasa usahanya sia-sia. Apa gunanya aku mengukir dengan hati-hati kalau tidak ada yang menghargainya? Gumamnya suatu pagi, sambil meletakkan pahatan yang belum selesai di mejanya. Hari itu, ia memutuskan untuk berhenti. Di tengah kegelisahannya, seorang lelaki tua bijak bernama Wira datang berkunjung. Ia sering berjalan-jalan ke desa, berbagi kebijaksanaan kepada mereka yang membutuhkannya. Pak Wira memperhatikan tumpukan kayu yang setengah jadi di bengkel Raka. Ia juga melihat wajah murung sang pengrajin. "Raka, mengapa bengkelmu yang biasanya ramai kini tampak sepi dan berantakan?" tanya Pak Wira sambil duduk di salah satu bangku kayu. Raka menghela nafas panjang. "Saya lelah, Pak Wira. Saya sudah bekerja keras, tapi apa gunanya? Banyak orang tidak menghargai hasil kerja saya. Mereka datang, memesan, lalu pergi begitu saja. Ada juga yang mengkritik seolah-olah karya saya tak ada artinya. Saya merasa seperti membuang waktu." Pak Wira tersenyum tipis, lalu berkata, "Ikutlah denganku sebentar. Aku ingin menunjukkan sesuatu." Awalnya, Raka ragu, tapi ia tak punya alasan untuk menolak. Mereka berjalan ke tepi desa, di mana terdapat sungai yang mengalir jernih. Pak Wira mengajak Raka duduk di tepi sungai itu. Suara gemercik air yang menabrak bebatuan menciptakan suasana damai. "Lihatlah air ini, Raka," kata Pak Wira sambil menunjuk aliran sungai. "Apakah menurutmu air ini pernah berhenti mengalir karena ada batu besar yang menghalangi jalannya?" Raka memperhatikan sungai itu. Air itu terus mengalir, melintasi bebatuan besar dan kecil. Kadang berputar, kadang memercik. Ia tetap menggeleng. Tidak, airnya tetap mengalir. "Benar," kata Pak Wira. "Air tidak peduli pada rintangan. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus mengalir. Ia tidak berhenti hanya karena tujuannya tidak terlihat jelas." Raka mulai memahami maksud Pak Wira, tetapi ia tetap merasa ragu. "Tapi apa hubungannya dengan pekerjaanku? Saya bukan air. Saya hanya seorang pengrajin yang ingin karyanya dihargai." Pak Wira tersenyum lebih lebar. "Raka, kau adalah seorang pengrajin. Tugasmu bukan untuk memastikan apakah karya itu dihargai atau tidak. Tugasmu adalah menciptakan. Hasilnya, apakah itu dihargai atau diabaikan, bukan urusanmu. Hanya prosesnya yang ada dalam kendalimu. Sama seperti air sungai ini, kau harus terus mengalir. Jika kau berhenti, maka kau akan kehilangan makna sebagai seorang pengrajin." Kata-kata itu menghantam hati Raka. Ia terdiam lama, memandangi sungai yang terus mengalir tanpa henti. Setelah beberapa saat, ia berdiri. "Pak Wira, terima kasih. Saya pikir saya mengerti sekarang. Saya akan kembali bekerja, tetapi kali ini saya akan menikmati prosesnya, bukan memikirkan hasilnya." Hari-hari berikutnya, perubahan besar terjadi di bengkel Raka. Ia mulai mengukir lagi dengan penuh semangat. Setiap potongan kayu yang ia sentuh menjadi seperti sahabat lama yang menyapa. Ia menikmati setiap ukiran, setiap suara pahat yang bertemu dengan serat kayu, dan setiap aroma khas kayu yang memenuhi bengkelnya. Ia tak lagi peduli apakah karyanya akan dibeli atau tidak. Yang ia pikirkan hanyalah memberikan yang terbaik pada setiap ukiran, seolah-olah sedang berbicara dengan kayu itu. Pelajaran dari kisah ini, kita sering terjebak dalam pikiran bahwa hasil akhir adalah segalanya. Tetapi sungguhnya, kebahagiaan sejati terletak pada prosesnya. Ketika kita belajar mencintai perjalanan,
kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga menemukan kedamaian dalam apa yang kita lakukan. Seperti aliran sungai, hidup harus terus berjalan, bukan demi tujuan, tetapi demi menikmati setiap langkah di sepanjang jalan.